Bayangkan, saya mengajar di sekolah Kristen sepertiga dari sekolah Islam dalam durasi waktu, tetapi digaji 3 kali lipat. Padahal sekolahnya sama-sama besar. Kenapa seperti itu? Karena sekolah-sekolah Islam itu banyak yang berpikir money oriented. Jadi guru-guru dipres tapi gajinya kecil, sedangkan sekolah, yayasan apa dan sebagainya besar. Makanya kita juga bisa melihat perbedaan antara yayasan pendidikan Kristen dengan yayasan pendidikan Islam. Yayasan pendidikan Kristen itu sejak awal memang sudah sangat besar, sangat kuat. Makanya ketika mereka mendirikan sekolah, mereka siap untuk nombok 10 tahun sekalipun. Gak apa-apa saya ngegaji guru yang besar, kan banyak sekolah-sekolah Kristen yang siswanya masih sedikit tapi ngegaji gurunya tuh tetap besar sekali. Nombok, tapi mereka berani demi kualitas. Sekali lagi tidak semua seperti itu, tetapi mungkin Baraya punya pengalaman yang sama dengan image seperti ini. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama. Karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumulia, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebenarnya di Islam generasi awal itu tidak pernah ada dikotomi seperti itu. Fisika, matematika, kimia, biologi itu adalah pelajaran dari agama Islam. Makanya ulama-ulama itu menciptakan ilmu kimia, mengembangkan matematika, mengembangkan ilmu astronomi, matematika dan sebagainya. Mereka biasa-biasa aja, dan itu adalah bagian dari agama. 1000 tahun sebelum Darwin muncul, Al-Jahiz sudah memunculkan teori evolusi, walaupun dalam taraf yang sangat sederhana. Sebelum Kopernikus mengatakan bahwa bumi bulat dan mengelilingi matahari, itu Al-Biruni sudah mengatakan 400 tahun sebelum Kopernikus lahir, bahkan sudah meramalkan ini bentuk bumi itu seperti ini, luasnya begini dan lain sebagainya. Tetapi sekarang tentu saja umat muslim malah sebaliknya, bahwa